kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, amin. Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan Yesus, Yesus, nama-Mu Yesus yang kami puji. Hanya nama-Mu Yesus yang kami sembah pagi hari. Nama-Mu yang kami sanjung Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Amin, amin. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh anugerah Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami melihat betapa Tuhan mengasihi setiap kami dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi yang menakutkan, tetapi kami para pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan di gereja masing-masing, kami mohon kepada Tuhan, biarlah lewat persekutuan ini, kami bersatu hati untuk berdoa terhadap situasi yang ada pada saat ini. Karena begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan, karena juga mereka diperhadapkan dengan berbagai kesulitan pergumulan hidup. Dan biarlah kami para pelayan Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami tetap bersatu berdoa. Kami mohon pertolongan pimpinan dan anugerah Tuhan yang mampukan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkuasa di surga, Dia bertata dalam kemuliaan, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Katakan namanya berkuasa, namanya berkuasa, bebas umat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Nya, hampiri Dia dalam kekudusan. Sembah Yesus, sembah Yesus di takhta suci-Nya. Dengarkan firman-Nya. Ungkapkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Berfirmanlah untuk kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau ada di sini mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mendasari doa kita pada pagi hari ini, saya memberikan beberapa ayat bagi kita sebagai dasar kita berdoa. Dan saya yakin doa kita pada pagi hari ini adalah doa yang diberkati Tuhan. Bisa berkata amin. Mari kita membuka dalam Alkitab kita. Saya berbicara dari hal the power of prayer. Kekuatan di dalam doa. Kekuatan atau kuasa doa. The power of prayer. Mari kita membuka Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, ada di slide ini. Yakobus maksud saya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa berkata amin. Satu ayat lagi, Matius 18 ayat 19, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. The power of prayer. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami kekuatan kuasa doa? Doa itu sangat berkuasa. Nah, bagaimana kita mengalami kekuatan kuasa doa? Ada beberapa hal yang saya sampaikan, saya percepat karena waktu saya cuma 10 menit, 15 menit sampai di pertemuan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah kan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Dengan iman kita makan tubuh Tuhan dalam nama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan amat baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu menyerahkan bangsa kami Indonesia, negeri kami yang kami cintai Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami berdoa bagi negeri kami Indonesia, pemerintah RI, Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Wali Kota, supaya tetap fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemutusan rantai pandemi COVID-19 dan upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin corona bagi 270 juta penduduk Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di tengah keterbatasan karena pandemi corona ini, kami terutama yang di Kabupaten Probolinggo ini Amen. masih bisa beribadah dengan damai sejahtera. Kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami di berbagai tempat, mereka yang tidak bisa beribadah dengan baik karena persekusi atau apapun problem yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan mereka, memberikan hikmat bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga kami, umat-Mu dimanapun kami berada, kami dapat beribadah dengan damai sejahtera. Kami pun juga menyerahkan setiap pekabaran Injil yang kami lakukan dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami diciptakan, diadakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Tetapi kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Kami datang kepadamu pada kesempatan ini, berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon kekuatan yang daripadamu. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk komunitas FGB ini. Tuhan memberkati senantiasa untuk Presiden FGB MFI Indonesia. Tuhan memberkati bahkan juga untuk pengurus yang ada di provinsi dan juga di Kabupaten Probolinggo ini. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, keluarga mereka untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami juga mau berdoa di kesempatan ini ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, para pengusaha yang Tuhan berikan hati kepada mereka untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja-gereja-Mu. Tuhan memberkati akan pergumulan hidup mereka, pekerjaan mereka. Ada 24 kecamatan dan juga kota Probolinggo, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah darah Yesus berkuasa atas Probolinggo ini. Kemurahan dan kebajikan Tuhan, keselamatan Tuhan,
terjadi untuk kota dan kabupaten Probolinggo yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu tercurah untuk kota dan kabupaten Probolinggo. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan siang hari ini, di mana kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan sesama hamba-hamba-Mu Tuhan. Saya merasakan benar-benar sukacita surgawi ada di tengah-tengah kita. Rencana untuk mengadakan jaringan doa itu sudah tercetus beberapa bulan yang lalu, mungkin setengah tahun yang lalu. Kami merasakan ada suatu keterbebanan di saat pandemi COVID-19 melanda. Ya. Kondisi saat itu saya juga membayangkan teman-teman hamba-hamba Tuhan, khususnya yang di pedesaan, sehingga tergeraklah hati kami, tim dari FGP MFI, ya, untuk melakukan sesuatu sehingga bansos yang diadakan ya mengalir dan kita cetuskan terus mengalir. Kebetulan juga Lumajang saat itu yang saya tangani juga. Itu saya dan teman-teman juga mengadakan suatu bansos. Serahkan kepada Bupati Lumajang 20 ton beras melalui Apindo. Saat itu saya kebetulan sebagai ketua Apindo di Lumajang. Dan tidak ketinggalan juga teman-teman FGP Probolinggo, Kraksan, juga termasuk Maron ya, menggalang untuk bantuan sosial yang ada. Juga di Leces saya juga mengenal Pak Hendra secara pribadi, Pak Sutanto yang di Kraksaan tidak asing lagi, yang memiliki cafe shop Happy. Saya lihat kondisi yang ada, bukan suatu kebetulan saudara. Tempat ini sudah Tuhan sediakan. Terima kasih pada pemiliknya yang dengan antusias, silakan mana yang cocok tempatnya, pele-pele, ini bisa. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Satu keterbebanan yang nyata di saat saya melihat pelayanan yang kami FGP MFI lakukan itu merupakan pelayanan-pelayanan yang mana yang saya anggap selama ini begitu dahsyat. Namun di saat saya ditegur oleh firman Tuhan, bukan FGP itu harus membawa bendera pelayanan dan lain sebagainya. Saya pun demikian saudara. Motivasi saya dalam pelayanan hanya ingin dikenal, dipuji, dihormati. Namun di balik semuanya, mari ya melakukan yang terbaik. Saya pernah mengalami suatu pencobaan telak di saat saya menggebu-gebu melayani Tuhan dengan pola semacam itu. Motivasi yang tidak benar saya anggap saat ini. Sehingga saya lupa intimasi dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saya meninggalkan ibadah saya di gereja. Dengan kesibukan-kesibukan itulah saya lakukan. Sehingga suatu ketika saya sadar, di saat saya mengalami suatu pencobaan yang telak, saya mengalami suatu penyakit yang tidak bisa diprediksi. Apa penyakit itu? Saya tidak bernafsu makan, bahkan tubuh terus
kurus sampai 10 kilo bobot saya hilang. Dari 86 menjadi 72. Sangat fatal saat itu. Sehingga saya berobat, bahkan sampai ke luar negeri. Nyata vonisnya hanya satu, tidak ada sakitnya. Tidak ada, coba, tidak ada sakitnya. Saat itu saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti suatu semacam seminar intimasi bersama Yesus. Saya masuk di dalamnya seperti halnya merupakan satu camp, pria sejati camp semacam itu. Tapi ini secara singkat, 1-2 hari selesai. Saya dengan istri saat itu baru sadar. Intimasi dengan Kristus itulah satu-satunya yang harus kita pertahankan. Bukan motivasi pelayanan menggebu-gebu di luar, ingin memperoleh pujian dan lain sebagainya. Dengan adanya intimasi saya mulai sadar, saya selalu intim dan dekat dengan Tuhan secara pribadi. Lambat laun tanpa terasa, sakit penyakit yang saya alami lenyap sudah dan saya menjadi sehat kembali. Siang hari ini pertemuan yang sungguh-sungguh spektakuler ini saya anggap ini benar-benar yang kita cari. Intimasi dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan tadi. Saya bangga dan bahagia. Tuhan telah mengirim rekan-rekan FGB dipakai luar biasa, bisa berpartner dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya percaya motivasi yang kita pegang adalah melayani Dia lebih sungguh. Saya tidak mengharap motivasi terselubung yang ingin meninggikan nama. Saya lihat pemilik resto di sini orang yang sederhana, orang yang benar-benar tulus di dalam pelayanannya. Saya banyak belajar dari beliau meskipun beliau adalah junior saya. Saya banyak belajar dari sikap yang ditunjukkan mengenai pelayanan di tempat ini. Saya percaya saat ini keterbatasan 35, namun saya yakin dan percaya nanti Probolinggo pun akan bangkit juga. Beda sinode tidak menjadi masalah, tetap bersatu di dalam Kristus Yesus. Itu yang saya harapkan dan teman-teman harapkan. Fasilitas sebagai fasilitator yang kita kerjakan. Kita tidak memiliki motivasi apapun, itu harus kita kerjakan. Dan satu hal saudara, di dalam keberadaan semacam ini, tidak menutup kemungkinan roh iblis, roh jahat senantiasa ingin mengusik, ingin mengganggu, menghancurkan kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Oleh karena itu, mari bersatu padu. Jangan memikirkan apa jabatanku, apa kerjaanku nanti di sana. Dikasih jabatan apa dan lain sebagainya. Jangan. Kesatuan tubuh Kristus itulah yang harus kita jaga. Baik sinode A, sinode B, sinode C tidak menghalangi kita untuk sama-sama berdoa bagi negara dan bangsa, bahkan bagi gereja, para hamba Tuhan dan FGB Men, semuanya termasuk di dalamnya. Harapan kami, mari kesempatan yang baik, apa yang Tuhan mau di saat-saat situasi pandemi COVID-19 ini. Kapan kita tidak tahu selesainya, tapi saya yakin dan percaya
JDS yang sudah terbentuk tidak akan berhenti meskipun pandemi corona masih tetap mengganggu kita, tapi semangat kita tetap satu sampai apa yang Tuhan mau kita kerjakan sampai pandemi corona yang ada sudah hilang dari muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Topong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Ia jalan berliku dan badai pun berderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya